Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkat akan berkumandang dari Ina Bali Beach Resort Pantai Sanur, persis di hadapan room 2317, di mana kami menginap dan mengambil renungan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 12 kita akan mendengarkan. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mencintai hidup kita. Kita akan berjuang untuk hidup yang lebih baik. Apabila orang tidak mencintai lagi hidupnya, maka hidupnya menuju kehancuran dan tidak berpengharapan. Tetapi orang yang mencintai hidup, dia mengharapkan perjalanan hidupnya selalu lebih baik dari hari ke hari. Firman Tuhan berkata, bagi orang yang mencintai hidup, yang mengharapkan hari-hari baik di dalam perjalanan hidup, 1 Petrus mengatakan, jagalah lidahmu. Jangan lidahmu mengucapkan hal-hal yang jahat dan mengungkapkan kenyataan bahwa saudara sebetulnya punya niat-niat jahat. Di samping itu, jagalah bibirmu dari ucapan-ucapan yang menipu, karena ucapan-ucapan menipu itu bermotifkan keuntungan untuk diri dan tidak peduli dengan kebenaran. Itulah saudara-saudara dua hal, sehingga firman Tuhan berkata hari ini 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya mendengarkan permintaan tolong dari orang-orang yang benar yang menghadapi banyak persoalan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Saudara-saudaraku, kita mungkin punya akar pahit, punya sakit hati, punya dendam yang berkepanjangan di dalam hati. Dan ini biasanya akan keluar di dalam perkataan, melalui ucapan-ucapan yang menipu, atau melalui ucapan-ucapan lidah yang berbuat jahat, yang mengungkapkan hal-hal yang tidak benar. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang seperti ini yang keluar dari hatinya kejahatan,
tentu akan dipoles dengan mulut, bibir, lidahnya, seolah-olah baik. Mata Tuhan, wajah Tuhan menentang. Permohonan orang demikian tidak didengarkan oleh Tuhan. Tetapi apabila dia selalu memelihara hatinya dengan niat baik, dan dia dengan tulus dan jujur mengungkapkan isi hatinya dengan bibirnya, dan lidahnya tidak dolak-dalik, tidak berbelok-belok, mengungkapkan sesuatu apa adanya. Orang yang seperti ini, kalaupun sering menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan mengeluh, mengungkapkan, dan bermohon pembelaan dan pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, permohonan orang yang seperti itu akan didengar Tuhan. Tuhan akan berpihak, Tuhan akan membelanya, dan Tuhan akan turun tangan. Bagaimana Tuhan turun tangan? Banyak cara Tuhan untuk menolong hamba-hambanya. Banyak cara Tuhan untuk menolong anak-anaknya, orang-orang yang jujur, yang baik, yang punya niat baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita latih, kita cek diri kita. Apakah hati kita selalu punya niat yang baik? Yang kedua, dari hati muncul ide, pemikiran. Apakah pikiran-pikiran kita yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan di dalam perjalanan hidup dan di keseharian, itu dapat dipertanggungjawabkan dan baik. Dan akhirnya di dalam komunikasi, kontak, interaksi dengan orang lain, apakah itu kita ungkapkan dengan jujur tanpa kepentingan yang tersembunyi? Kalau itu terjadi, kejujuran itu tanpa kepentingan tersembunyi, berinteraksi dengan ungkapan yang jujur dari hati yang tulus, maka kalaupun kita menghadapi akhirnya banyak persoalan dengan itu, saudara, ingatlah, Roh sendiri akan menolong kamu menjawab, mengungkapkan apa yang harus kamu katakan. Tuhan sendiri akan menolong kamu menjawab permohonan, permintaanmu. Dan itulah yang membahagiakan setiap hari, karena kita mencintai hidup dan berupaya hidup kita lebih baik dengan harapan hidup yang lebih baik, hari-hari baik akan memenuhi perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, tetaplah pelihara hati, jagalah lidah dan bibir, berpikiran tetap yang baik, dan upayakan melakukan yang baik, dan secara khusus berupaya meraih, mendapatkan kedamaian. Kalaupun ada persoalan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong, dan kita tidak lupa untuk berbahagia.